to the lab. Oke, dan sekarang kita harus lepas sepatu dan pakai slippers yang ada di sini karena ini kan di lab ya. Ini labnya, ini treadmill untuk ambil data, Dan let's go to my cubic. Oh, still dark. Oke, nyalain semua lampu dan ini our handsome professor. Oke. Nyalain semuanya karena so hot. Semua harus dinyalain. Alright, so this is my cubic. Ini meja kerjaku yang setiap hari dari pagi sampai pagi lagi di sini. Welcome, welcome. Jadi hari ini aku akan coba bikin video a day in my life. Okay. Right on. Ada roti, mau dipanasin dulu. Okay, I'm still waiting. Sudah selesai dipanasin. Mari kita makan. Gak lebih ke sarapan sih ya. Okay. Before we start to work, I will eat first. Panas. Hari ini nggak mandi karena semalam udah mandi, jadi mandinya malam aja. Biar paginya tuh bangun, tinggal sikat gigi, cuci muka, ganti jus. Good formula, right? Okay. Ini isinya coklat. Oh ya, ini lagi ada jerawat, jadi ditutupin pakai patch.
biar terlihat seperti nggak ada jerawat. Life hacks, good. Thank you buat yang udah bikin patch. I like chocolate. Dan di sini tuh bilangnya bukan coklat. Kalau bahasa Inggris kan chocolate. Tapi kalau di Taiwan mereka bilangnya cokoli. Cokoli. Terus ini tuh kan egg cake ya. Mereka bilangnya tankau. Atau ya benar nggak pronounce-nya? Mungkin salah, mungkin jadi benar. Ada ini. Oke, next one. Ini rambutku kenapa jadi belah tengah mulu ya? Nggak tahu deh. Karena udah kepanjangan. Potong rambut. Mineral water is my favorite. Oke, karena sudah kenyang, maka kita akan lanjutkan satu lagi, mungkin 1 hour later. Dan sekarang it's time to work. Misery, it's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Ooh, fine, I got it. I hate mosquito. Jadi buat yang nanya, aku tuh ngerjain apa sih gitu, kok tiap hari ke lab gitu, kok tiap hari pulangnya malam, tengah malam, pagi atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh ngerjain paper. Nah memang jurusanku itu kan desain, tapi semenjak aku jadi PhD student dan sekarang alhamdulillah udah graduate dan officially Yori Pusparani PhD. Thanks God. Get back to my story kan. Jadi memang desain, tapi di sini itu karena kan kalau PhD itu kita fokusnya ke research, bukan lagi tentang gimana cara kita bisa bikin logo, cara bikin cara bikinnya pokoknya yang sifatnya yang ngedesain gitu. Memang outputnya adalah design at the end, tapi before we make the design we need to like do some research. Jadi kita bisa sure that the thing is suitable, atau misalnya kayak sesuatu itu tuh oke nggak sih sebenarnya, atau misalnya kayak contoh ya, let's say misalnya outputnya product design, let's say mouse ini deh, ini mouse ya. Nah ini kan mouse-nya kenapa ukurannya segini, itu kan pasti ada researchnya. Kemudian terus kenapa lebarnya segini, dan bahkan sekarang banyak orang yang bikin model macam-macam mouse ya, ada yang modelnya yang agak begini kan ya, yang agak apa sih bilangnya, ada curve something like that, dan itu juga pasti ada based on researchnya. Dan nggak ya, ini kan dari hal yang di sekitar aja, tapi kalau di labku itu lebih ke dia medis. Long story short, jadi misalnya kita mau bikin desain apps, interface-nya kayak gimana, dan dalamnya seperti apa gitu ya, gimana cara operate-nya. Dan sebelum kita ke situ ada behind the scene-nya yang kita harus kerjakan dulu. Nah inilah yang kita kerjakan di lab ini, di Biodesign Lab Asia University, under Profesor Chi Wen Long. Beliau adalah seorang profesor, beliau juga biomedical engineering, beliau juga industrial design, dan saat ini beliau menjabat sebagai department head di creative product design. Jadi beliau itu benar-benar bikin produk design yang medis.
kenapa beliau memikirkan maksudnya kenapa beliau milihnya yang medis, karena memang menurut beliau kalau medis itu kontribusinya nyata gitu ya, maksudnya dia nggak yang in the gray area gitu. Karena kenapa medis itu kan bisa kayak suhu deh, kita ngukur suhu kalau misal 36, let's say kita 36 degree, berarti kita it's normal. So range dari 35 sampai 36 itu kita bilangnya normal. Tapi ketika kita bilang ini normal, sebelum kita tahu ini normal, pasti kan ada risetnya kan, kenapa 36 itu dikatakan normal gitu. Dan kenapa ketika dia over than 36 or over than 37, 38, dia bisa dikategorikan sebagai seseorang yang not feeling well, atau biasanya yang fever gitu ya. Dan itu pasti ada range-nya kan, range segini itu dikatakan A, range segini dikatakan B. Nah sama kayak di sini tuh kita ngerjain seperti itu. Jadi kita punya banyak banget equipment di lab ini, dan masing-masing orang, masing-masing student itu punya punya, dia megang masing-masing alat gitu. Ada juga yang tapi kita harus at least kita tahu ini buat apa, ini buat apa. Oke, lanjut. Dan kalau misalnya kayak contoh ya, ada di sini ada ultrasound. Ya mungkin selama ini yang so far yang aku tahu sebelum masuk ke SSPSD student ya, aku taunya ultrasound itu hanya untuk cek the pregnant woman gitu kan, untuk cek the babies. Tapi ternyata di sini tuh ada macam-macam. Wow, a lot of mosquito. Ada macam-macam gitu. Jadi ultrasound itu punya ternyata banyak jenis probe ya. Yang saat itu aku nggak tahu apa-apa. Mungkin anak-anak medis tahu. But I'm a designer, dan akhirnya aku tahu gitu. Jadi banyak hal baru, sangat-sangat baru dipelajari di sini. Kita benar-benar diajarin dari nol sampai kita akhirnya bisa, paling nggak dari kita yang belum bisa berjalan, merangkak like a baby. Dia mesti digendong dulu, habis itu ngerangkak jalan yang dibimbing gitu, terus habis itu kemudian bisa jalan dan kemudian bisa lari gitu. Nah, beruntungnya prof kita itu ya, luckily we have the lovely professor ya, karena beliau tuh emang walaupun pushy tapi he has a goal. Jadi dia tuh punya goal, punya purpose, kenapa dia melakukan seperti ini gitu. Kenapa kita diminta untuk mana progress, which is good, but at the same time also not good, karena kita kayak gak punya kayak, aduh baru habis meeting lagi gitu, aduh baru habis kemarin nge-show our progress, kenapa hari ini meeting lagi gitu. But that's PhD life. Karena memang di sini kita emang we learn bukan hanya kontennya, tapi juga mentally ya. Mental kita juga bener-bener yang kayak bum gitu ya, kayak ya, ups and down semua ada di situ ya. But yeah, I'm so happy because finally I graduate. But still I would say to my professor, even though I'm graduate, I'm still working with you. Jadi aku bilang kayak, as long wherever I go, wherever I am, so I'm still you are still my professor, and we still can collaborate each other. That's what I thought. The medical equipment that we have here, jadi itu yang kita punya banyak banget, ada bahkan alat-alatnya itu memang alat medis kan mahal banget ya, so pricey. Dan beliau itu provide, beliau dapat funding dan beliau bikin beli alat itu gitu. Untuk apa? Untuk ngebikin sesuatu, desain, produk desain, atau misalnya kayak kalau punyaku itu aku ngerjain apps, dan juga ada involve the AI di sana. Tapi ini nggak aku ceritain karena mungkin di next video about my dissertation. Maybe some of you guys want to learn something new or something like very something new. Let's say something new. Karena emang ini I never expect, but that I will do this. Alright, so that's what we did in our lab. So this is my cubic, another lab member. So each of us kita punya different expertise ya gitu. Tapi tetap kita collaborate each other. Misalnya kayak aku nggak tahu apa, aku bisa tanya ke the other lab members. The other lab members didn't know, that they can ask me like that. So well mungkin itu dulu ya yang bisa gue sharing ke teman-teman. Next time kalau memang gue ada waktu, bakal share juga apa yang riset yang aku kerjakan. Yang video hari ini hanya sebatas introduction tentang lab. Mungkin juga in the next videos I will also show you our lab, what do we have, what we have done, just something like that. Ya, karena memang I really like this lab. I mean lab ini tuh bener-bener, well di sini juga banyak Indonesian students and also from the other country as well. Tapi kita tuh try to
bikin ini lab kayak home gitu. One of our lab member, dia bikin kubiknya itu kayak come on man, just kayak bener-bener kayak rumah dia sendiri gitu. Jadi sampai Prof itu a bit mad because ya dia tuh nggak rapi gitu, terus berantakan. Dan before she came, Prof itu sebenarnya nggak nunjuk sih, tapi lebih kayak okay, you be responsible for this lab. Like we call it lab manager. He say lab manager, but I don't feel like that. It's just like I try to manage this lab because yeah, we are here, we are all here, dan kita harus keep this lab clean and nyaman gitu, comfortable. Jadi siapapun yang masuk, entah itu profesor, entah itu tamu, kalau dia nggak buka sepatu, gue akan ngomong langsung gitu, please take off your shoes. Atau misalnya dia buang sampah sembarangan atau dia nggak piket, dan aku juga yang ngatur jadwal cleaning schedule gitu. Jadi tiap bulan itu kita punya cleaning schedule gitu. Ya gitu deh, mungkin di next video gue akan ceritain kehidupan lab ya. That's for introduction. Then a day in my life, not a day, just like 2 hours in my life. Alright, I'll see you guys in the next videos.